ya kan? Ketok dulu kah? Duh, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Berdoa dulu. Pimpin. Mana ketua kelasnya? Pimpin dulu berdoa. Belum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kemarin sampai mana pelajarannya? Pertempuran Ambarawa. Ya. Kita ulangilah saja ya materi pertempuran Ambarawanya, karena saya guru baru di sini, pengganti guru yang kemarin. Enggak tahu sih kemarin siapa tuh gurunya. Saya dipanggil aja ke sini. Ya. Hah? Ibu Siti kayaknya kemarin tuh, jadi gantikan dia. Oh, bukan. Saya absen dulu ya. Iya, Bu. Kenapa nih kelas kalian begini? Hadir. Belum. Ahmad Royhan, Adriansyah. Sakit, Bu. Sakit apa dia? Enggak tahu lah, bilangnya demam. Sudah izin kah? Sudah kayaknya, Bu. Oh iya. Aulia, Hadir, Bu. Ayu Andira, Hadir, Bu. Ajwat Rai, Ahmad Ridwan, Andi Muhammad Rehan Firdausi, Arifah Tri Irnayanti, Asmira, Azira, Hadir. Dewi Lestari, Fazil, Hermawati, Marini, Muhammad Ali Akbar, Muhammad Alfairul Reza, Muhammad Azmin, Muhammad Rizky Ramadan, Nabila, Novena Citra Yuliandari, Nur Safira Tiara, Hadir, Ibu. Nur Hidayah, Padila Paramita Dinda, Siti Rafida Nur Munira. Baiklah, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu pertempuran Ambarawa. Dosa bicara dulu itu di belakang. Ya, pertempuran Ambarawa itu awalnya dipimpin oleh Letkol Isdiman. Letkol Isdiman itu perwira tentara keamanan rakyat, atau bisa juga biasa disebut TKR. TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Tapi dia gugur pada tanggal 16 November 1945. Tunggu dulu, sabar ya. Kamu nih nggak sopan. Dan digantikan oleh Kolonial Sudirman. Kemudian Palangan Ambarawa dipimpin oleh Kolonial Sudirman yang menerapkan strategi gelar supit urang. Pertempuran Ambarawa itu yang terjadi antara Indonesia dengan tentara Inggris yang terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 15 Desember 1945. Oh, lamanya, Bu. Oh iya. Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ya. Pertempuran itu terjadi saat pasukan Sekutu dan Nica atau pemerintahan sipil Hindia Belanda mulai mempersenjatai tawanan perang Belanda. Pasukan Inggris yang ternyata masih mengakui aktivitas Nica dan terus-menerus memberikan serangan ke wilayah Ambarawa demi mendapatkan kekuasaannya di Indonesia.
Jadi namun pada tanggal 2 November Soekarno atau Brigjen Bedel melakukan perundingan gencatan senjata. Terus itu gencatan senjata itu menjalar dia ke kota-kota dia kan. Namun sekutu mengakui perjanjian itu. Mereka habis itu mereka kayak buat perjanjian begitu kan. Tapi sekutu mengakui perjanjian itu sehingga pecahlah pertempuran 2 November. Kemudian pada tanggal 22 November 1945 itu ada pengeboman di desa sekitar Ambarawa. Tapi lewat udara di Inggris. Yang bergabung di pertempuran Ambarawa para divisi yang dipimpin oleh Kolonial Sudirman. Kolonial Sudirman itu yang ikut turun langsung karena itu juga yang diberikan keuntungan bagi Indonesia. Tulis dulu ini, mana sekretarisnya? Tulis dulu ini, sedikit. Siapa itu? Kenapa kamu begitu? Tulis dulu ini sedikit ya. Yang mana mulai? Gelar supit orang. Tadi bilangnya enggak apa-apa. Kapelan. Halo, di sini kamu? Iya. Enggak apa-apa kok pada Ini sih. Gelar supit. Ini tanganmu. Iya. Siasat perang yang digunakan jenderal ini. Sampai sini. Sampai sini. Tulis itu di atas. Nanti saya periksa ya. Kenapa begitu tanganmu? Sakit kah? Pergilah UKS. Alergi sama AC kah ini? Oh. Iya, bawa aja ke kantor sebelah itu teman kamu. Sumpah itu. Sudah ditulis kayak itu di atas? Apa itu, Bu? Itu strateginya Kolonial Sudirman. Tapi menang dong. Tunggu dulu, belum selesai. Sabar, kamu ini. Dan di pertempuran Ambarawa ini dimenangkan oleh pasukan Indonesia. Kan? Menang kan? Nah, pada tanggal 11 Desember 1945, pertempuran yang dihadirkan oleh Kolonial Sudirman adalah keadaan musuh yang terjepit dan menghasilkan keputusan untuk melakukan serangan terhadap musuh agar betul-betul hengkang dari Ambarawa. Hengkang. Pergi dia tuh. Pokoknya dia kosong sudah di Ambarawa, ada sudah haknya. Tahu sudah? Persiapan yang matang, pasukan TKR berhasil mengepung tiap target wilayah tuh dalam waktu 1,5 jam yang berlangsung selama 4 hari 4 malam aja. Iya aja. Terus tuh akhirnya tanggal 15 Desember 1945 kemenangan pertempuran kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palangan Ambarawa dan diperingati setiap tahun sebagai Hari TNI AD atau Juang Kartika. Apa? Wah, nggak tahu juga ini sebab di bukunya ini saja. Saya ditunjuk aja. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ambarawa di mana? Ambarawa itu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ada lagi? Sudah?
Dia gugur tanggal 16 November 1945. Siapa nama Tidak dijelaskan di sini. Kamu nih kurang ajar sekali. Tidak tahu juga saya tuh. Laki-laki nih, tidak mungkin mereka homo kan? Kamu nih. Kelas berapa sudah? Oke, itu saya yang mau saya jelaskan untuk hari ini. Mungkin minggu depan guru baru lagi kalian. Kita akan bertemu satu kali aja. Ya, terima kasih ya. Berdoa dulu sebelum berdoa dulu. Berdoa dulu. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baiklah, saya keluar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pelajaran apa hari ini pelajaran sejarah peminatan ya anak-anak? Yalah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu bersama-sama ya. Siapa pimpin doa? Siapa ketua kelasnya di sini? Rehan. Rehan lah pimpin doa sekarang. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum ibu masuk, siapa tadi yang isi pelajaran kalian? Yang baru. Yalah, kita absen dulu ya. Ahmad Royhan, Adriansyah, Aulia, Ayu Andira, Ajwat Rai, Ahmad Ridwan, Andi Muhammad Ryan Firdausi, Arifatri Irna, Asmira, Azira, Dewi, Fazil, Hermawati, Marini, Muhammad Ali Akbar, Alfairu Reza, Muhammad Azmin, Rizky, no sebut cerita, Nabila, Noveina, Tiara, Nur Hidayah, Padila, Sisi, Munira. Oh berarti Leng saja ya yang tidak hadir ini. Yalah kita oh ya Adriansyah, kita doakanlah semoga teman kalian cepat sembuh ya. Yalah langsung saya kita masuk di materi ya, anak-anakku semua yang kusayangi. Ada spidolnya? Biasakan nanti kalau sebelum ibu masuk sediakan memang di sini ya, di meja. Terus yang tunggu, ibu mau bertanya dulu, kenapa kok terus sekali kelasnya? Nggak ada yang piket kah? Oh, nanti ibu lapor sama guru BK ya kalau ada yang tidak piket. Jadwal siapa piket hari ini? Aulia, Bu. Oh, tunggu ya kamu. Jadi anak-anakku sekalian, kita masuk di pertempuran. Bukan aku daya. Kenapa begitu jadi guru? Margarana. Atau Hutan. Daya aku ya. nih panjang banget judulnya. Gak apa-apa, Bu. Materinya pasti panjang. Enggak kok, sedikit aja. Boleh ibu Oh kalian udah ada punya buku paket ya masing-masing. Nabila, kamu tuh anak pesantren, kenapa kamu kasih begitu jilbab kamu? Gak punya. Soknya tuh. Kalian udah punya buku paket ya nak? Oh
Yalah kamu Reza, coba baca dulu nak. Yang di halaman 15, baca dulu sedikit di situ. Yang di pertempuran Margarana dan puputan Margarana. Yang lainnya tolong dengarkan dulu temannya ya membaca. Ya, kenapa? Yang mana? Yang mana? Ini aslinya. Enggak, dia tuh rezeki dari Allah tuh dia dapat. Yang enggak bisa keluarlah saja. Enggak suka ibu kelas ribut. Pertempuran yang terjadi di Margarana yang terletak di sebelah utara kota Tabanan. Nah, sudah sampai situ aja. Apa sih? Nah, jadi ibu mau bertanya, siapa tadi yang dengar? Tunggu, siapa tadi yang dengar di mana terletak kota Margarana? Salah. Di mana, Bu? Ada kamera situ. Di kota Margarana atau Bali, nak? Harus ada. Bukan, Tabanan maksud saya. Ibu. Enggak ke. No. Rizky, kamu kurang ajar betul dari tadi saya perhatikan. Enggak suka saya punya murid kayak kamu. Makasih. Jadi, sudah. Enggak boleh bercanda. Jadi, Margarana tuh Kita bertanya ini Bu. sebentar nak, sebentar. Ini dua. Padila terakhir ya Padila, kamu nih kurang ajar. Nah ini, jadi anak-anakku sekalian, ini pertempuran Margarana atau puputan Margarana memicu satu hasil perundingan. Ada hasil perundingan yang terjadi dari sini. Yang dirunding tuh menyatakan bahwa pengakuan secara de facto atau wilayah kekuasaan Indonesia hanya meliputi Jawa. Jadi kekuasaan pertempuran Margarana atau puputan Margarana tuh hanya meliputi Jawa. Ya, Rizky, Sisi, keluarlah saya kalian berdua. Terus ada Jawa kan? Nih Jawa, Madura, Jawa seluruh Jawa, Jawa Timur, Jawa, Jawa dan Kalimantan, dan Sumatera. Jawa kan ya? Padila nosko kurang atas ya. Jadi anak-anakku sekalian, tidak masuknya daerah Bali sebagai bagian dari Indonesia melukai hati rakyat Bali. Jadi Indonesia tuh telah melukai hati rakyat Bali karena ceritanya dilarang masuk lah tuh rakyat Bali. Itu kan? Karena jadi itulah yang memicu terjadinya perlawanan. Perlawanan, Dek. Jadi pada tanggal 2 sampai 3 Maret 1949 Belanda mendaratkan kurang lebih 2.000 pasukannya. Terus Belanda bermaksud menyatukan Bali dengan wilayah negara Indonesia Timur atau dalam kurung NIT. Coba Ibu tanya dulu, NIT itu apa? Negara Indonesia Timur. Betul, Akbar dapat poinnya. Poinnya 10. Tunggu Akbar. Oke. Akbar. Ya, makasih nakku tersayang. Jadi jangan ribut, Ibu lagi ndak mood sekarang. Peristiwa Margarana bermula dari perintah Satu Gusti Ngurah Rai. Ada yang tahu kah? Oh enggak, nantilah mungkin kalian enggak tahu kan karena Ibu belum jelaskan kan? Sebentar lah Ibu jelaskan ya. Jadi Ngurah Rai itu
Bukan. Ngurah rai kepada pasukannya yang bernama Ciung Wanara untuk melucuti persenjataan polisi Nica yang menduduki kota Tabanan. Jadi Ngurah rai ini memiliki pasukan yang bernama Ciung Wanara. Nih, ini nama pasukannya. Biarlah mungkin dorang lelah. Jadi sekitar pukul 9 sampai 10 WIB, pasukan Ciung Wanara menyadari bahwa mereka dalam posisi terkepung oleh serdadu Belanda. Akan tetapi mereka memilih bertahan. Walaupun mereka sudah menyadari bahwa dirinya itu sudah terkepung. Terus ini kalau boleh dicatatnya nak. Perang Margarana dikenal dengan istilah perang puputan, yaitu ambil yang penting-pentingnya Syak, yang keluar dari ibu. Yaitu perang yang dilakukan sampai titik darah penghabisan. Jadi perang Margarana tuh memiliki arti perang yang dilakukan sampai titik darah penghabisan. Adapun yang tadi kalian dengar kata puputan. Ini kata puputan. Puputan memiliki makna moral karena dalam ajaran agama Hindu, kematian seorang prajurit dalam kondisi seperti itu akan menjadi sebuah kehormatan bagi keluarganya. Jadi setiap warga Hindu yang meninggal membela semuanya ini memiliki kehormatan di setiap keluarganya. Dengarkah Juat? Mana Juat? Ya. Jadi Ngurah Rai ini memiliki 96 anggota ya. 96 anggota pasukannya. Akan tetapi mereka sudah gugur. Dan kurang lebih 400 orang tewas. 400 orang tewas di pertempuran. Jadi yang ibu cermati dari peristiwa ini, untuk mengenang peristiwa ini didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Jadi ada tuh didirikan di sana di bagian Tabanan, Kota Tabanan, Bali, didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Ada yang sudah pernah ke sana kah? Ya, lumayan indah kan di sana? Ya. Jadi, makanya anak-anakku sekalian, setiap tanggal 20 November juga diperingati sebagai Hari Puputan Margarana. Iya, dalam ini kan sudah November, tinggal berapa hari lagi. Jadi, mungkin habis sudah kali jamnya ibu kan? Habis Bu dari tadi. Oh, kenapa nggak ingatkan? Kalau begitu ingatkan saya ibu ya. Tidak apa-apa, sudah anukan ibu, sudah jadi anunya ibu. Sudah jadi tugasnya ibu. Jadi anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pelajarannya ibu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Kenapa begitu Asmira? Aduh. Berdoa dulu. Rehan pimpin. Mulai pelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Dalam Asia. Doa selesai. Amin ya Allah. Siapa yang udah hadir? Lehem Bu, atau nama lainnya Adriansyah. Itu saya kah? Iya Bu. Ambil dulu itu ya. Ya, kita lanjut materi ya. Iya Nabila. Kemarin terakhir pertempuran Margarana dan Puputan Margarana. Terus kita lanjut
Jadi materi kali ini pertempuran Minahasa melawan Spanyol ya. Ada yang sudah pernah dengar? Ada yang sudah pernah dengar kayak ini pertempuran Minahasa? Di mana? Tadi Bu barusan. Oh iya. Saya baca dulu ya. Iya itu. Pertempuran Minahasa melawan Spanyol pada tahun 1644 sampai 1654. Perang ini kenapa ini main-main? Oh iya. Kasih tuh kemarin. Jadi perang ini disebabkan oleh ketidaksenangannya. Diam dulu, nggak usah ribut. Yang ini. Jadi perang ini disebabkan oleh ketidaksenangan rakyat Minahasa terhadap usaha monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Spanyol. Pada abad ke-16 yang dilakukan oleh Spanyol pada abad ke-16 tepatnya tahun 1512 itu menjadi awal dari masuknya pengaruh bangsa Eropa yaitu Portugis tepatnya di Nusantara ya. Padilla balik dulu ke tempatnya Padilla. Balik ke tempat kamu. Jadi pengaruh bangsa Eropa itu yaitu Portugis. Dia masuk awal mulanya itu di Nusantara. Tepatnya di Ternate, Maluku Utara. Ngapainnya di situ, Bu? Ini pengaruh bangsa Eropa Portugis yang menjadi awalnya mereka masuk di sini mereka masuk bangsa Portugis yang masuk ke Nusantara, tepatnya di Maluku Utara. Mereka di sini ini untuk menyebarkan agama Kristen Katolik sembari mencari rempah-rempah yang akan dijual di pasar internasionalnya Ternate, Maluku Utara. Oh, jangan makan rempah-rempah ya, Bu? Iya. Selanjutnya pada abad 1521 Spanyol ini mengikuti jejak Portugis dengan mendarat di Tidore. Mereka masuk di Tidore. Seiring berjalannya waktu kekuatan Portugis dan Spanyol ini semakin meluas di dalam Sulawesi. Jadi mereka ini kekuatannya semakin meluas di daerah Sulawesi. Kedua bangsa Eropa ini berhasil memasuki daerah utara Sulawesi, tepatnya di Minahasa, wilayah utaranya ya. Dalam buku sejarah perlawanannya itu terhadap imperialisme dan kolonialisme di Sulawesi Utara tahun 1984, larangan G.P. Toy dan kawan-kawan dijelaskan misi kedua bangsa ini masuk untuk menyebarkan ajaran Nasrani. Jadi misi kedua mereka ini untuk memasuki Sulawesi Utara ini untuk yang dipimpin oleh G.P. Toy dan kawan-kawannya itu untuk menyebarkan agama Nasrani. Yang pertama tadi kan Kristen Katolik. Jadi ini mereka menyebarkan agama Nasrani di Sulawesi Utara, di Minahasa juga. Di sini tidak jelaskan nama-nama kawannya ya.
Jadi setelah itu tahun 1563 ini Raja Siau dibaptis. Raja Siau ini dibaptis. Dia masuk dalam agama Kristen. Awalnya agama apa? Kurang tahu juga saya karena di sini langsung dibilang saya dibaptis. Bersama rakyat Minahasa. Jadi dia ini sama seluruh rakyat Minahasa dia dibaptis. Dia ini rajanya kan, ini rakyatnya. Jadi mereka semua dibaptis masuk agama Kristen. Oleh Portugis. Misi penyebaran agama Kristen di Katolik Minahasa ini dilanjutkan oleh Spanyol sejak tahun 1580. Awalnya keberadaan Spanyol diterima dengan baik oleh rakyat Minahasa. Pada tahun 1606 sebuah armada pimpinan Cristobal Suave II untuk mengingat persahabatan antara kerajaan Spanyol dengan rakyat Minahasa. Nah, lanjut lagi poin keduanya ya, ketidaksenangan rakyat atas perilaku tentara Spanyol. Kenapa juga kalian ribut-ribut? Nanti lama toge. Orang kami tahu matobi kan terus. Teman ini. Jadi ketidaksenangan atas perilaku tentara Spanyol itu memuncak pada tahun 1644. Ini puncaknya. Sampai hasilnya sudah terbun. Belum, sedikit lagi ya. Puncaknya pada puncaknya ini, puncak ketidaksenangannya. Oh iya. Tentara Spanyol yang sedang memasuki desa itu memukul dan melukai salah seorang pimpinan rakyat Minahasa. Jadi karena ketidaksenangan mereka ini, mereka masuk di Minahasa dan kenapa ribut sekali? Maaf Ibu. Jadi karena ketidaksenangannya mereka ini, tentara Spanyol ini masuk di Minahasa dan mereka melukai salah satu pimpinan rakyat Minahasa yang ada di Tomohon. Dalam sejarah Minahasa tahun 1968, rakyat Minahasa menganggap perbuatan itu sudah keterlaluan dan menurunkan martabat serta harga diri pimpinan yang dihormati oleh seluruh rakyat. Jadi karena peristiwa itu, rakyat Minahasa ini sudah menganggap mereka ini tidak manusiawi sudah ya perbuatannya dan menurunkan martabatnya rakyat Minahasa. Peristiwa ini pun menjadi tanda dimulainya perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Jadi karena ketidaksenangannya inilah mereka memulai perperangan. Perlawanan dimulai itu di Tomohon. Apa itu Bu? Tomohon nih nama tempatnya yang ada di Minahasa. Desa kan desa atau apa gitu? Ya ini kan tempatnya di Sulawesi Utara. Provinsinya ini kabupatennya mungkin ini desanya lah sudah. Perlawanan dimulai di Tomohon. Rakyat Minahasa yang mengangkat senjata untuk melawan pasukan Spanyol dipimpin oleh pimpinan Minahasa kemudian meminta bantuan Belanda. Jadi mereka melawan Spanyol ini, Tomohon ini meminta bantuan dengan Belanda. Jadi mereka melawan Spanyol itu bersama tentara Belanda. Kondisi yang demikian membuat pasukan Spanyol semakin terdesak. Spanyol pun harus mundur sampai ke benteng Manado. Jadi karena jumlahnya mungkin mereka sedikit, jumlah pasukannya, jadi mereka harus mundur sampai ke benteng Manado. Karena kekuatan rakyat Minahasa yang dibantu Belanda semakin kuat, pada akhirnya Spanyol berhasil. Jadi karena Belanda ini membantu rakyat Minahasa. Jadi karena bantuan dari Belanda mereka berhasil melawan Spanyol dan Spanyol pun tentara Spanyol pun dikeluarkan dari Minahasa. Jadi sampai situ saja ya penjelasannya. Ada yang mau bertanya kah?
Tidak ada, Bu. Paham sudah, Bu. Ya, kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufik wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.